Selamat malam Bapak Ibu, Salam. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam acara persekutuan doa yang diadakan setiap hari Jumat. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka karena masih suasana pandemi, tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar tentang firman Tuhan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita selalu berdoa semoga suasana pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali seperti biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum acara persekutuan doa kita mulai, terlebih dahulu kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Untuk mengawali persekutuan kita pada malam hari ini, marilah kita memujikan nama Tuhan yang akan kita pujikan melalui Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati kita di dalam doa, dan doa ini saya hantarkan. Tuhan, terima kasih kalau sampai pada malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk memuji dan muliakan nama Tuhan di dalam acara persekutuan doa. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan membuka mata hati kami semuanya, supaya kami dapat belajar pada malam hari ini dengan sungguh-sungguh,
Meskipun dalam suasana pandemi dan kita tidak bisa bertatap muka, tapi kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk negara kami yang pada saat ini masih mengalami suasana pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya, supaya kami dapat berkumpul seperti semula, kami dapat beribadah dengan bertatap muka, atau kami dapat beribadah dengan langsung. Itu semua kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini persekutuan doa kami dari awal, pertengahan, dan sampai pada akhirnya nanti, kiranya Tuhan berkati. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Juga ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita memujikan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 184, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Rudityo. Terima kasih. Shalom Bapak-Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Selamat malam. Renungan pada malam hari ini Jumat 26 Maret akan diambil di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Ia berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan pada malam hari ini yaitu sudah selesai, atau berjuang sampai finish. Kehidupan manusia
ibarat sebuah perlombaan. Perlombaan bukan untuk mencari siapa yang tercepat, bukan untuk mencari siapa yang terbaik, bukan untuk mencari siapa pemenangnya, tetapi untuk mencari sampai kapan kita bisa mengakhiri kehidupan ini pada garis finish. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius ayat 4, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Jadi tujuan suatu perlombaan bukan untuk mencari siapa yang terbaik, tetapi untuk mencapai garis akhir, untuk mencapai garis finish di dalam pemeliharaan iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibarat sebuah lomba balap motor atau yang kita kenal dengan motor GP. Setelah berkibar bendera start, maka peserta lomba akan melintasi area. Putaran demi putaran akan dilaluinya. Kapan harus menarik gas, melepas gas? Kapan si pembalap ini harus memulai dalam membelok sebuah tikungan, baik kanan maupun kiri? Sebuah belokan itu membutuhkan suatu kebijaksanaan, membutuhkan suatu konsentrasi yang penuh bagi si pembalap itu sendiri. Kalau perhitungannya itu meleset, maka bisa jadi si pembalap tersebut akan keluar dari lintasan dan harus kembali lagi ke dalam lintasan untuk menyelesaikan suatu perlombaan, dan akhirnya mereka akan mencapai garis finish. Sudah selesai. Jadi untuk mencapai sebuah garis finish, untuk mencapai sebuah tujuan yang akhir, banyak sekali peristiwa-peristiwa, banyak sekali hal-hal yang harus ditempuh, yang harus dijalani, dan yang harus diperjuangkan. Menjaga fisik, mental, emosional, dan pengalaman si pembalap adalah sangat diperlukan, dan itu penting untuk diperhatikan. Bila tidak dijaga, bisa-bisa si pembalap akan keluar area dan tidak bisa menyelesaikan pertandingan tersebut. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang harus dijalani, yang harus ditempuh sebelum mencapai garis finish atau tujuan akhir hidup Tuhan di dunia ini. Dalam bacaan digambarkan bagaimana detik-detik terakhir perjuangan Yesus sebelum mati dan mencapai tujuan akhir hidupnya di dunia ini. Mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat kepunyaannya. Sudah selesai. Sudah selesai pada Injil Yohanes 19 ayat 30, termasuk 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib sebelum kematiannya. Sudah selesai ini diungkapkan karena Yesus tahu bahwa tugasnya di dunia ini telah selesai dan waktunya untuk kembali kepada Bapa di surga telah tiba. Memang kata-kata Yesus ini seolah-olah sebagai tanda bahwa Yesus mengalami kekalahan. Yesus mengalami kelelahan. Yesus mengalami ketidakmampuan, ketidaksanggupan, tanda pasrah dan menyerah. Karena Yesus telah menyerah terhadap kesakitan dan penderitaannya di kayu salib. Itu seolah-olah. Namun sebaliknya, kata-kata Yesus itu, kata-kata Yesus sudah selesai ini adalah sebagai tanda, sebagai ungkapan atas kemenangan. Kemenangan akan kesempurnaan menjalankan misi kehidupannya di dunia, yang menunjukkan begitu besar kasih Allah bagi umat manusia. Dan inilah kasih yang taat, taat sampai mati,
sudah selesai. Dari kelahirannya di dunia ini hingga tumbuh dewasa, ada begitu banyak karya, mukjizat, kebaikan dan keadilan, serta rangkulannya kepada semua orang yang membutuhkan. Demikian juga dengan pengajaran-pengajarannya. Itu semua perjuangan Yesus demi mewujudkan tujuan Bapa di surga untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia dan menghadirkan keselamatan bagi manusia. Kata sudah selesai diungkapkan Yesus sebagai tanda bahwa perjuangannya telah mencapai garis finish. Karena setelah mengatakan itu, Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berita ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah kehidupan dan anugerah keselamatan manusia dari dosa, keselamatan manusia dari maut. Itulah puncak karya Yesus bagi manusia. Bak sebuah perlombaan balap, Yesus telah berhasil melewati tikungan-tikungan tajam yang penuh dengan hambatan dan rintangan. Putaran demi putaran telah dilaluinya hingga akhirnya mencapai finish. Yesus berhasil melewati penolakan dalam pengajarannya, melewati hujatan dan hinaan, melewati pengkhianatan, melewati penganiayaan dan penderitaan di kayu salib. Yesus telah berhasil berjuang untuk mencapai tujuannya hingga finish. Sudah selesai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mampu meneladani Tuhan Yesus yang telah berhasil mencapai garis finish? Di dalam kehidupan kita pasti banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi. Banyak sekali pergumulan-pergumulan, baik itu di dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan dengan relasi sesama, baik itu dalam masyarakat, sesama kita di dalam gereja, maupun teman-teman segereja. Demikian juga bagi saudara-saudara yang masih dalam studi. Pergumulan studi pun seringkali dihadapi. Pergumulan dalam pekerjaan sebagai seorang petani, pedagang, pebisnis, atau sebagai seorang karyawan. Demikian juga dengan segala sakit penyakit yang mungkin bisa kita derita. Yang perlu kita pahami, bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia yang tidak berdosa dianggap bersalah dan mengalami penganiayaan, hujatan, penderitaan sebagai orang yang berdosa. Oleh karena itu, sebagai pengikut Tuhan Yesus, janganlah kita menyerah. Menyerah akan rintangan, menyerah akan tantangan yang kita hadapi, menyerah akan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Pandanglah salib dan marilah kita sama-sama belajar dari teladan Tuhan yang pantang menyerah dan berjuang mencapai tujuan akhir hingga finish. Dan akhirnya kita pun juga akan mampu untuk berkata bersama-sama dengan Tuhan, sudah selesai. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dan 29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
saat teduh sejenak. Cukup. Bapak Ibu, mari kita tanggapi renungan pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu KJ 183 Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Kasih agung dan restu, seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam, dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernodai ini berseri, terkuras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima firman Tuhan tadi dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Engkau mengingatkan kepada kami akan kesengsaraan-Mu di kayu salib. Engkau telah menjalani kehidupan ini sampai akhir, sampai finish, sesuai dengan tujuan Allah Bapa yang merancang kehadirat-Mu di dunia ini. Itu adalah teladan bagi kehidupan kami, dan biarlah kami meneladani Engkau dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memang banyak sekali tantangan, rintangan, hambatan, permasalahan yang kami hadapi dari hari ini. Baik kami sebagai seorang pelajar, baik kami sebagai seorang pekerja, sebagai orang tua, sebagai anak. Biarlah tantangan dan hambatan ini Engkau tuntun kami, hati kami, pikiran kami, dan tubuh ini. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, melalui putaran demi putaran suatu pertandingan, sehingga akhirnya kami pun mampu menyelesaikan perlombaan ini di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Ampunkan segala dosa kesalahan kami,
Apabila dalam minggu-minggu ini, hari-hari ini, banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik pikiran kami, baik ucapan kami, baik hati ini yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami pun juga berdoa kepada gereja kami, biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menyertai segala program-program yang ada, yang mereka lakukan, dan biarlah semua program-program yang ada ini untuk memelihara kehidupan keimanan jemaat di GKJ Telogosari. Dan biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menetapkan dan merencanakan akan program-program ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan istirahat, biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang mengurapi istirahat kami. Biarlah pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepadamu, Engkau hapuskan, Engkau hilangkan. Rasa hati, dengki, kemarahan kami kepada orang lain, biarlah Engkau hilangkan. Dan apabila dalam tubuh kami banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam tubuh kami, baik itu bibit-bibit penyakit, baik itu hal-hal yang tidak ada, sel-sel yang tidak termasuk di dalam tubuh kami, biarlah Engkau sendiri yang menghancurkan, melepaskan di dalam tubuh kami, sehingga kami pun dapat tumbuh, dapat sehat walaupun di dalam masa pandemi ini. Dan apabila kami besok pagi dapat bangun dalam keadaan segar dan melakukan rencana tugas kami hari lepas hari, itu karena anugerah dan berkat-Mu saja. Kami serahkan doa ini ya Bapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini, kita pujikan nama Tuhan melalui kidung jemaat 344 bait yang pertama dan yang kedua, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya,
ke surga yang Bapa. Bapak Ibu, terima kasih. Persekutuan kita pada malam ini telah selesai dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.